Halo semuanya, akhirnya setelah beberapa lama, 3 tahun lebih hiatus dari dunia YouTube, kita kembali lagi barengan aku, Firman Putra, dalam programku Firman Putra, Tok Tok Tok. Yaps, deg-degan karena udah lupa caranya ngonten ini teman-teman. Kali ini di obrolan program YouTubeku ya, aku mau kenalin ke teman-teman kalau ada sebuah podcast obrolan menarik barengan narasumber kayak seperti biasa pada request banyak banget tuh di DM kan. Pada pengen, ayo Kak Firman podcast lagi sama A, B, C, D, F, G. Teman-teman boleh komen di bawah buat nanti mau datengin siapa tulis saja. Tapi kali ini Firman mau ajak buat teman-teman semua biar makin dekat, biar makin ngerti tentang dunia-dunia baru, wawasan-wawasan baru yang ada di dunia ini. Kita datengin ada narasumber yang keren, masih muda, ganteng, pinter, sempat menjabat menjadi anggota dewan, dan kita mau ulik-ulik tips rahasia sukses hidupnya. Kita kasih oplos dulu sama Mas Krisma Putra. Terima kasih. Sehat? Baik, Mas Firman. Tadi kurang satu. Apa tuh? Rajin menabung. Guys. Tadi masih muda, ganteng, ini itu dan rajin menabung. Jelas rajin menabung mong dari dulu belajarnya cari duit terus kok. Udah berapa duit sekarang Mas? Ya cukup lah. Cukup lah ya. Cukup lah. Kalau melihat Mas Krisma ini tuh Firman tuh jadi gini nih teman-teman. Bayangin aja ya masih muda, iri sih sebenarnya. Lebih ke iri sih Mas lihat Mas Krisma. Lebih. Lebih. Iri karena kok bisa kayak gini ya masih muda. Aku pengen kayak Mas Krisma. Aku ngefans banget dari pertama kenal langsung ngefans, pengen ketemu, pengen kenalan ya. Akhirnya puji Tuhan bisa kenal dia aku. Asik. Iya, aku padahal ngefans sama sampean. Ya baik. Mas Krisma. Oke. Sehat toh Mas? Alhamdulillah. Aku yang nggak sehat Mas. Wah, kenapa dirimu? Wah, kok gak sehat? keser-keser ini loh. Hidup ini kok gimana ya? Berat-berat enggak sih Mas. Ya apalagi finansial lah ya, ekonomi. Kembali lagi ke situ ya Mas. Kita MC-mu oke banget loh Mas. Aja memiskin-miskinkan diri. Iya, personal branding. Alhamdulillah sih. Tapi kalau lihat selama menjadi anggota Dewan Mas 2019 sampai 2024 terus kemarin hampir berkontestasi sukses di Pilkada 2024 ya Mas ya? Ya. Itu kan kita lihat pasti Mas Krisma sibuk banget ya ngurusin masyarakat. Apakah tetap masih main tadi? Apa Mas? Di pasar modal, iya. Kalau dulu lebih ke investasi ya, investasi bukan swing trading. Artinya kalau waktu di Dewan tentu waktu kita terbatas, ya kita harus fokus untuk mengerjakan tugas yang sudah diamanahkan oleh masyarakat pada saat itu. Sehingga nggak mungkin lah saya terus membagi waktu di dua hal yang itu butuh konsentrasi. Maksudnya saya melaksanakan tugas di Dewan, tapi saya juga melakukan aksi trading di pasar modal itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Sehingga saya lebih ke investasi waktu saya di Dewan. Waktu itu ya. Terus akhirnya memang jatahnya mungkin 2025 untuk bermain pasar modal dulu ya kan. Kalau sekarang dua-duanya ya investasi ya swing trading. Ini juga pengen tahu karena kan pasti teman-teman di sana nggak ngerti nih, pasti ada kan. Saya yakin banget teman-teman nggak ngerti pasar modal, mungkin ada beberapa. Nah, oleh sebab itu kita undang Mas Krisma supaya bisa menjabarkan karena Firman punya perspektif bahwa Mas Krisma ini jago banget buat memahamkan kepada teman-teman newbie di sini ya. Gak apa-apa ya Mas ya? Gak apa-apa. Bagi-bagi rahasianya supaya bisa jadi kaya raya kayak Mas Krisma gitu loh. Supaya yang kaya raya itu gak cuma Mas Krisma aja gitu loh. Bagilah ke Firman ini Mas, ya kan? Belum lah kita ini. Tapi Mas pasar modal gimana ceritanya? Waktu apa sih bedanya ketika Mas di politik gitu ya? Apakah sama politik kan mengatur strategi supaya keadaan masyarakat lebih baik dengan menyeimbangkan mungkin anggaran yang diberikan pusat, anggaran daerah dan sebagainya begitu ya. Lalu apa bedanya dengan Mas bermain
pasar modal itu juga ngatur strategi nggak sih atau sama aja? Sebenarnya kalau di politik itu yang sama ya, yang maksudnya ada dua hal yang sama itu yang bisa saya rangkum. Satu itu isu ya, kita harus memahami isu yang update isu yang ada sekarang, yang up to date ya. Terus yang kedua momentum. Sebenarnya kan politik itu juga kita bicara momentum kan, momentum politik gitu. Yang ketika kita sudah dapat momentumnya ya ibaratnya kita harus dengan kecepatan penuh gitu. Sama juga di pasar modal ketika kita sedang dapat momentumnya gitu ya jangan ragu-ragu untuk all in. Langsung 800%. Kalau menurut saya orang kalau mau bisnis ya apapun lah, bahwa bisnis apapun begitu, kalau dia asal itu dia sangat tidak bijak dalam mengalokasikan modal. Pada dasarnya kan kita harus memahami aturan. Misalnya kalau orang pasar modal itu yang jadi acuan adalah Warren Buffett misalnya. Beliau punya aturan 2. Kalau kamu mau berinvestasi, yang satu jangan kehilangan uangmu. Yang kedua ingat aturan pertama. Sehingga kita harus mengalokasikan modal kita itu dengan sangat bijak. Nah, ketika kita tidak memahami industri gitu, asal misalnya teman kita sedang bikin coffee shop misalnya, aku juga FOMO lah bikin coffee shop juga, ikut-ikutan gitu. Padahal nggak tahu sama sekali, bahkan dia nggak tahu bedanya Arabica sama Robusta itu apa. Terus bikin warung kopi ya, itu potensi loss atau kerugiannya atau drodonya bahasanya itu mungkin 80% dari 100%. Tapi bener loh, gitu ada loh. Ya orang usaha kopi tapi nggak tahu bedanya Arabica sama Robusta. Lucu juga ya. Sekarang kalau karena FOMO tadi. Kan Mas Firman dengar juga ya, sekarang Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia mencanangkan program makan bergizi gratis. Betul. Betul kan? MBG. Pernah dengar nggak ada teman-temannya Mas Firman yang bahkan dia tidak bisa masak tapi buka dapur MBG? Banyak kan? Malah ngajak kemarin. Nah, itulah. sempet chat aku, sempet di chat juga gitu. Dan padahal MBG itu kita harus benar-benar bisa memanage. Selain kita hanya bisa masak dan kita bisa menyajikan makanan yang enak untuk lidah umum. Ya. Itu kita harus bisa memanage bagaimana proses memasak sampai menyajikannya dalam kuantiti besar kan. Benar. Padahal sebelumnya pegang dapur aja belum pernah. Itu kayak bisnis tapi resikonya 100%. Ngeri juga ya. Ngeri. Masa nggak ngerti? Tapi mungkin karena punya duit. Berlimpah-limpah ruah duit mungkin. Mas, gitu. Kita kan sering dengar kan di Indonesia ini banyak konglomerat kan? Banyak. Maksudnya yang uangnya bahkan ratusan triliun gitu loh. Itu aja beliau-beliaunya itu yang sudah punya uang puluhan ratusan triliun itu kalau dia mau ekspansi bisnis baru yang terus itu berbeda sama sekali dari bisnis yang selama ini beliau jalankan, itu kajiannya bisa 2 kali tumpukan ini, Mas. Gitu loh. Orang yang sudah punya duit sebesar itu saja, kalau mau memulai bisnis dia melakukan kajian yang sangat-sangat rigid, karena dia nggak mau kehilangan uang. Gitu loh. Dia kan nambah ya. Gitu iya, betul. Dia akan meminimalisir potensi kerugian itu dengan analisa dan kajian yang sangat dalam. Lah kok kita yang baru punya 10-20 juta tiba-tiba duit hilang nggak apa-apa lah. Gimana? Katanya uang dingin. Nggak ada, semua orang uang itu panas dan kita nggak boleh kehilangan uang. Iya sih, ketika kita bisnis. Iya dong. Gitu. Ini kan uang ini beranak pinak, Mas, ya kan? Orang kan kayak apa itu menormalisasi ke ketidakmauan untuk meriset di awal itu dengan nggak apa-apa ini uang dingin. Padahal nggak ada uang dingin. Berarti dengan kata lain memang harus hati-hati banget ya kalau kita mau bertindak itu dipikir sampai dari akar sampai ujungnya. Iya. Kalau kita mau bisnis, yang harus ada di pikiran kita adalah berapa
yang sanggup kita tanggung resiko loss-nya. Oke, ngobrolin resiko loss ini. Resiko loss-nya. Kalau kita misalnya modal kita 1 miliar misalnya. Nah, kita itu bisa menanggung potensi kerugian dari 1 miliar itu berapa persen? Oke. Ditakar ya? 100% hilang semua nggak apa-apa. 10% hilang 100 juta nggak apa-apa. Tapi untuk tujuan 1 miliar ini dari 1,5 miliar misalnya. Nah, kalau di trading di pasar modal itu ada stop loss. Jadi stop loss itulah yang dimana profil resiko masing-masing orang itu tergantung masing-masing ya, berbeda gitu. Misalnya Mas Firman nih kehilangan uang 1 miliar nggak apa-apa misalnya. Berarti nggak usah pasang stop loss. Tapi kalau saya misalnya punya uang 1 miliar, maksimal saya yang bisa saya resikokan 100 juta misalnya. Ini sama-sama kita membeli satu emiten perusahaan yang sama di pasar modal. Berarti Mas Firman tanpa ngatur stop loss, tapi saya ngatur stop loss harganya minus 10%. Oke. Jadi begitu harganya turun minus 10%, otomatis saham kita akan kejual. Berarti dapat dikatakan Mas tuh sebenarnya kita main pasar modal itu juga bisa diatur, ditakar bisnis ini tuh juga bisa dibikin supaya minim resiko ya? Sebenarnya begitu. Iya kan Mas? Sebenarnya begitu. Oke, 10%, 20%, 20%, 30% beda-beda ya setiap orang? Beda-beda setiap orang, tergantung profil resikonya. Misal kita belum punya tanggungan anak misalnya, ya kan? Ada orang yang anaknya sudah 3 misal, dengan usia yang sama dengan saya misalnya. Mungkin saya ketika lihat ada saham potensial misalnya, saya berani all in dari total portofolio saya, bahkan saya menyisakan cash 0. Tapi kalau yang sudah punya 3 anak misalnya dan masih sekolah semua misalnya, pasti akan ada save-nya ya. Dan itu sudah berkeluarga gitu. Resiko yang akan dia tanggung itu juga akan ditanggung oleh istrinya dan 3 anaknya. Sehingga dia harus mikir itu. Gitu. Kalau saya kan kalau rugi misalnya drawdown 20%, ya yang nanggung saya sendiri. Gitu loh. Cuma kalau ada orang yang sudah berkeluarga misalnya, ya 20% ini kamu harus pertimbangkan, ini akan mengganggu stabilitas ekonomi rumah tanggamu enggak? Nah gitu loh. Itulah yang tak sebut tadi, kita harus mengalokasikan segala sesuatu itu, modal kita itu dengan sangat bijak. Apa yang bisa harus menjadi bekal atau teman-teman yang mungkin ingin memulai pasar modal, boleh nggak dikasih pengertian secara mudah ke teman-teman yang lagi menyaksikan ini? Jadi pasar modal itu gimana sih? Kalau pasar modal itu kan sebenarnya kita berinvestasi di perusahaan yang TBK kan? Ya. Kan ada perusahaan itu yang perusahaan TBK adalah perusahaan yang terbuka, yang siapa saja boleh ikut berinvestasi. Siapapun, berarti ini teman-teman yang lagi nonton juga boleh ikut ya? Jadi berbeda dengan private sector. Kalau private sector yang belum terbuka, misalnya saya buka warung makan misalnya, gitu. Mas Firman mau masuk ke menjadi investor saya, gitu di warung makan saya, itu harus atas seizin saya selaku pemilik, karena perusahaan saya ini tidak terbuka, gitu loh. Ya, benar-benar. Bisa jadi boleh, bisa jadi enggak, kan gitu. Tapi kalau perusahaan terbuka, itu ya siapa saja boleh berinvestasi, ikut menanamkan modal di perusahaan tersebut. Bedanya secara spesifik sebenarnya itu. Oke. Bedanya secara spesifik itu adalah itu ya. Jadi pasar modal itu siapapun boleh ikut, boleh masuk ya. Boleh masuk. Langkah pertama yang harus Langkah pertama kalau menurut saya sambil diminum sambil dimakan juga boleh Mas. Oh ini bukan ya? Iya. Ini asli ya? Asli ini sambil dibuka juga boleh. Asli. Jadi ini asli apa palsu sih yang kita mainin di pasar modal ini sebetulnya? Jadi kalau awal seperti tadi, kan kita harus mengalokasikan modal kita dengan bijak ya. Yang pertama, sebelum berinvestasi di usaha, lebih baik investasi di ilmunya dulu. Jadi cari tahu, kan sekarang informasi itu terbuka, bahkan kita bisa diskusi dengan AI. Apa itu saham, apa emiten-emiten yang sekarang itu sedang lagi hot lah di
di capital market. Banyak hal yang misalnya kalau orang yang sama sekali belum pernah masuk ke industrinya, banyak hal yang harus dipelajari dulu. Dia harus membangun fundamental atas dirinya sendiri dulu. Jadi berinvestasi ilmu kalau saya sarankan. Jadi jangan FOMO. Jangan ikut-ikutan. Jangan asal masuk, asal all in gitu. Banyak orang ya. Kalau ikut-ikutan tuh ini aja aku juga nggak pengen ikut-ikutan Mas. Aku cuma pengen aku mencoba dulu, aku masuk, aku akan learning pelan-pelan. Kan learning by doing kalau aku nih, ya kan? Betul. Ya kan? Aku pengen coba ini. Terus masuk dengan modal yang itu di mana modal itu ketika ada resiko kerugian itu tidak membuat teman-teman itu terganggu secara ekonomi. Jadi safe ya, main jadi safe ya. Awalnya alokasikan modal yang kamu sanggup tanggung kalau itu hilang. Gitu. Ibaratnya jadi nggak usah besar dulu. Wah, aku karena aku udah lihat nih saran dari influencer nih, ini semua tabunganku tak kuras, tak masukin ke emiten itu. Begitu itu drawdown misalnya, jadi minus 70% misalnya. Misalnya dia 10 juta nih total tabungannya, tinggal jadi 3 juta. Terus marah-marah di media sosial, katanya saham scam, terus saham itu judi, saham itu begini. Padahal dia sendiri yang keputusan untuk beli dan jual itu kan dari kita sendiri. Dirinya sendiri ya, dengan secara sadar loh ya. Secara sadar. Bukan diatur orang loh ya. Bukan diatur orang. Oke, ini bagus banget nih. Apakah tadi Mas sempat sebut judi gitu ya? Betul. Bisa dikatakan dari pasar modal tuh kita main kayak gitu tuh hampir mirip judi karena keberuntungan semata, karena kebetulan yang aku beli ini memang dia bagus aja, kedepannya bagus, beruntung. Aku beli yang lain, ternyata aku masuk yang lain, ternyata turun, anjlok. Nah, kalau saya sambil minum ya? Boleh. Ini tuan-tuan sambil minum. Aus ya sampean ya? Iya, deg-degan soalnya. Deg-degan ngomongin uang tuh berat ya. Nah, apa itu? Sebenarnya tadi seperti yang saya sampaikan Mas. Jadi kita ketika menginvestasikan uang kita gitu di capital market itu sama aja ketika kita menginvestasikan itu di bisnis yang kita jalankan. Real. Cuma kita investasi di bisnis yang orang lain jalankan. Sudah berjalan. Iya. Dan itu ada perusahaannya, itu perusahaan itu melakukan bisnis. Itu. Jadi ukuran judinya di mana? Gitu. Jadi kalau bukan misalnya yang dimaksud judi adalah ada potensi kerugian misalnya. Ada potensi untung, ada potensi kerugian. Resiko. Lah semua bisnis judi berarti. Mau kita naruh duit di capital market, mau kita naruh duit kita bikin warung kopi, warung kelontong, ya warung susu murni, semua judi berarti. Sama-sama berpeluang dan punya resiko ya? Iya, semua ada resiko. Kita bahkan lari maraton pun ada resiko kita pingsan di jalan atau kita sampai garis finish. Kan begitu. Ada yang diberi medali, ada yang tidak diberi medali di acara fun run. Bener gak? Bener. Gitu. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Yeah. Dalam pertandingan sepak bola ada yang menang, ada yang kalah. Gitu. Yeah. Tapi apakah pertandingan bola itu judi? Enggak. Ada latihan, ada pelatihnya, ada prosesnya. formasi yang disiapkan, sama. Bedanya tadi kembali lagi bahwa kalau yang kita beli di capital market itu perusahaannya terbuka dan itu dijalankan unit usahanya oleh orang lain. Kalau kita bikin warung sendiri ya usaha itu yang jalankan kita, bedanya begitu. Yep. Bedanya ini mau kita sendiri atau memang jelas-jelas kita coba masuk ke pasar modal nih, ya kan, lihat bagaimana peluang dari saham-saham yang ada gitu ya. Nah, itu. Gimana cara kita mudahnya buat belajar ini Mas? Jadi menganalisanya ini loh, analisa pasar berarti ya. Jadi ada emiten yang kita beli untuk long term. Emiten ya? Emiten. Ini mungkin teman-teman juga ngerti emiten itu perusahaan. Apa? Emiten itu perusahaan. Emiten itu perusahaan. Nah, misalnya begini. Ada saham, dia bergeraknya di industri misalnya penambangan emas misal. Penambangan emas. Misal kan contoh ya. Kan?
misalnya ini misalnya walaupun ini emas baru all time high ya. Misalnya 2025 ini emas turun misalnya. Tapi dia diperkirakan all time high di tahun 2026 misalnya. Nah, harga di emitennya, di perusahaannya itu kan belum naik. Kalau harganya turun, bahkan bisa jadi turun dari harga sebelumnya kan. Nah, cuma ada potensi di 2026 karena ini diprediksi emas akan all time high di 2026. Wow. Jadi itu kita ketika beli itu sekarang, kita ada potensi kenaikan yang cukup signifikan karena dia bergerak di industri itu. Nah, itu salah satu contoh kita menganalisa dari sisi fundamentalnya perusahaan. Nah, nanti ada price earning ratio, ada price to book-nya, ada yang namanya arus kas neracanya. Bisa dibaca Mas emang? Bisa dibaca karena itu perusahaan TPK, kita bisa download semua. Oh, tuh. Terus dia itu sedang melakukan aksi korporasi apa, terus dia akan mengembangkan usahanya di mungkin tahun 2026 itu pengembangannya seperti apa, itu disampaikan semua ke publik. Karena dia adalah perusahaan yang go public. Untuk mencari hal itu ya, tadi Mas bilang terbuka. Iya. Untuk mencari hal itu tuh sebenarnya kita riset lewat googling, AI, atau apa? Atau memang ada media sendiri dari websitenya? Ya di sekuritasnya ada. Di situnya ada. Ada. Terus kalau kita lihat tinggal googling, tinggal tanya AI aja, mungkin dia udah bisa jawab kan. Sekarang kan sangat mudah ya Mas. Ya. Maksudnya nyari informasi sekarang ini tuh nggak sulit gitu. Ya. Cuma kita tinggal mau baca apa enggak. Ya benar. Benar kan? Betul sekali. Perkembangannya sangat masif, cepat, dimanapun bisa diakses lah ya. Kalau kita mau swing trading artinya gampangnya trading jangka pendek. Oke. Jangka pendek itu beli pagi jual siang, beli pagi jual sore misalnya. Itu yang kita lihat bukan fundamental, tapi order book. Kalau di situ order book gitu. Jadi yang ngebid atas emiten itu banyak enggak, walaupun bid yang dilakukan, bid lot yang dilakukan itu pasti ada alasannya. Alasan ada berita yang menyertainya, ada isu yang menyertainya. Kayak kemarin 2 hari yang lalu aku ketemu Mas Firman kan? Iya. Tak tunjukkan kan, Mas beli ini. Dia bilang gitu. Kalau Mas Firman beli itu sekarang ini duitnya sudah naik 50%. Wow, kalau 1 miliar jadi 1,5 miliar bro. Tapi kan saya bukan dukun Mas. Iya. Bukan orang yang terus bisa memprediksi 2 hari lagi ini 50 miliar. Saya bisa memprediksi itu karena harga segitu saja yang ngebid di sana itu total valuasinya itu di atas 100 miliar. Di harga tertinggi pada saat itu. Berarti ini ibarat kalau apa ya? Mungkin kalau boneka itu Labubu pada saat tren banget kemarin. Ibarat orang berani ngantri sepanjang itu, terus begitu dia dapat Labubunya dia jual dengan harga 3 sampai 5 kali lipat daripada harga waktu dia beli di apa itu mallnya namanya? Enggak tahu juga itulah. Aku antri di Jakarta itulah pada saat itu. Itu Mas. Gini Mas, kita juga pengen tahu ketika Mas bukan banding setir lah aku bilang, karena Mas sebenarnya sudah ada di belajar pasar modal ini begitu serius ya. Nah, waktu masuk jegur ke politik, terus nanti kemarin 2024 ternyata belum diberikan kesempatan, ya kan, untuk di kontestasi pilkada ya, untuk beruntung di situ. Nah, seorang Mas Krisma ini yang masih muda, ganteng, banyak banget lah, aku bilang kaya raya lah, aku sebut kaya raya ya, ya kan, opa-opa. Cukup. Ada keinginan lagi nggak 2029 untuk kembali lagi ke kontestasi? Dalam politik Mas. Dalam politik. Itu tidak boleh bercita-cita. Wes. Karena cita-cita dalam politik itu akan tidak selalu outputnya positif. Gitu. Tidak selalu outputnya positif. Nggak boleh diberitahu berarti ini. Lebih baik karena gini Mas. Karena saya itu misalnya berada di sebuah partai politik yang sangat besar, partai politik ini. Gitu loh. Yang keputusan bukan di saya. Lain halnya ketika saya misalnya main di pasar modal, keputusan ada di saya. Keputusan untuk beli, keputusan untuk jual itu ada di tangan saya.
Tapi kan karena ini adalah sebuah organisasi yang sangat besar, keputusan tidak di saya. Sehingga saya tidak berani bercita-cita. Oke, katakan kalau betul. Misalnya 2029 misalnya, Mas Risma target ya, yang akan diraih di pasar modal berapa? Itu mungkin ada. Oke. Mungkin ada. Tapi kan aku penasaran yang di politik, ya kan? Jika diberi kesempatan, Mas, maksudnya. Oke, aku ganti pertanyaannya. Jika diberi kesempatan untuk kembali bertarung. Nah, kita juga nggak boleh berangan-angan jika diberi kesempatan. Kita nggak boleh. Pinter banget ya, pantesan jadi politikus. Iya kan? Gak apa-apa. Oke. Berarti jika tidak boleh nih. Jika tidak boleh. Tapi kalau dari pertanyaan ketiga yang dua udah tidak terjawab loh ya. Yang ketiga adalah tune in happy nggak? Atau maksudku dalam ranah Mas diberikan kesempatan masuk ke dunia politik itu seneng nggak? Seneng Mas. Seneng, kebetulan juga ibu saya itu suka membantu orang. Ya, jadi ketika waktu saya di dewan itu kan banyak orang datang gitu kan. Ya, konstituen misalnya mengajukan proposal atau apa gitu. Terus sekarang ini itu ibu saya sering bilang sama saya, "Le kok ora ono proposal meneh yo." Katanya begitu. Enggak ada, saya minta bantuan lagi gitu. Ya udah, aku aja yang minta bantuan. Bedanya begitu. Aku aja yang minta bantuan gitu. Jadi memang di politik itu kita kalau lagi memegang jabatan publik itu jadi pejabat itu nggak bisa kaya, Mas. Kok bisa? Kecuali nyolong. Ya. Karena ya kita tahu semua, Mas, ya, take home pay-nya berapa, terus yang harus kita keluarkan untuk kegiatan di masyarakat berapa persen, untuk kegiatan di partai politik berapa persen, itu sudah kelihatan gitu loh. Gitu. Kayak kita itu bisa hitung untuk itu. Nah, coba dihitungin, Mas. Jangan. boleh. Karena sudah nggak di sana saya kan. Oke. Nah, itu ya kalau maksudnya tujuannya untuk kaya ya jangan jadi pejabat. Oke. Itu. Tetap melayani berarti ya. Di sana tempat melayani kan masyarakat. Sekarang juga saya melayani, Mas. Melayani teman-teman yang tanya kepada saya. Jadi Mas ambil masih ini. ada sense of empati kepada teman-teman, jangan sampai rugi gini. Dia main di pasar modal gitu. Jadi kayak Mas Firman kemarin ya tak kasih tahu, Mas cuan. Iya benar. Kasih tahu. Gitu. Oke. Jangan sampai salah pilih kan. Sama-sama melayani dan jangan sampai salah pilih, benar. Diarahkan ke yang benar. Diarahkan ke jalan yang benar. Ya podo wae ini yang benar ta, Mas. Iya. Jangan sampai salah ya kan. Ke jalan yang benar. Sampai salah. Kalau aku, Mas, dari kacamataku 2 hari ini belajar, ya aku belajar sedikit ya. Ini kalau bener, kalau dibenerkan, kalau kurang coba diluruskan. Bener nggak sih, Mas, kalau sebenarnya pasar modal ini menjadi hal tuh secara teknikal itu jadi lebih simpel akunya. Karena kan aku hanya dengan menggunakan smartphone, riset, ya kan, kebijakan bagaimana akhirnya aku memilih mau yang mana yang aku ambil. Benar. Nah, tapi kalau aku nggak di sini, nggak di pasar modal, aku real, ya aku tuh kayak apa ya, capek sendiri, fisik capek. Jelas fisik tuh capek karena apa? Aku harus datang ke toko, aku harus ngurusin semuanya, SDM yang ada di dalam, gitu. Dari situ dulu, itu bener gak? Sebenarnya ini kan lewat HP. Jadi ibaratnya capeknya diganti ketika kita meriset kan? Ya. Bukan capek fisik yang kita harus bolak-balik gitu kan. Tapi sama aja kan, ketika offline itu aku juga harus riset sebelumnya. Lokasinya oke apa enggak nih. Bener, terus apakah kompetitorku di sini brand ini gimana nih. Bener. Tetap ada risetnya, Mas, sama-sama. Sama ya. Cuma bedanya menurutku ya di sini tuh setelah 2 hari ini aku kan kemarin sempat belajar nih teman-teman dari Mas Krisma. Aku ngerasa kayak ini lebih simpel sih. Oh, lebih simpel. Dalam artian teknis kan aku dalam artian teknis, bukan dalam artian mengerti ininya loh. Kalau risetnya jadi beban beratnya ditaruhnya adalah ke riset tadi. Betul. Beban beratnya jadi di otak. Betul. Iya nggak sih? Iya. Bener nggak? Betul. Ditanggupin dong. Peralihan beban. Ya, peralihan beban. Peralihan beban.
sebenarnya. Kita harus tahu banget ya proyeksinya nanti ke depan ini yang kita beli itu bakal oke nggak sih di 2026? Yeah. Wah, ada peluang apa sih? Jadi kalau memang momentumnya itu lagi dapat, ini kan pasca Pak Prabowo reshuffle kabinet gitu, Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya ini kan beliau nyampaikan tuh sejak awal beliau dilantik tuh, saya itu orang pasar begitu, nanti IHSG sampai tembus 36.000. Padahal sekarang baru berapa 8 ribuan kan IHSG. Kira-kira bisa gak ya? Ya, insya Allah. Gitu. Itu beggar sekali nanti ya, tapi kok dia bisa ngomong gitu loh Mas? After beliau dilantik sampai dengan detik ini IHSG itu mayoritas hijau. Artinya mayoritas pasar merespon dengan bagus dan investor menaruh trust juga ke saham-saham Indonesia gitu. Pasca beliau dilantik ya. Iya, beberapa bulan ini ya, 2 bulan ini. Belum sampai lah, September di tanggal berapa sih beliau kemarin? Iya. Itu IHSG-nya didominasi hijau, artinya kepercayaan investor untuk berinvestasi di perusahaan dalam negeri itu tinggi lah. Iya. Gitu. Ya, semoga itu adalah kabar baik lah ya Mas ya. Buat kita-kita yang nantinya juga ingin belajar di pasar modal ini lah ya. Ini kayaknya memang ngobrolin tentang keuangan kayak gini tuh di program sendiri sih. Kita kayak ada coaching lah dari Mas Krisma lah ya. Semoga nanti kita bisa bikin short video kecil ya kan ya. Kalau mau boleh terus komen-komen di bawah ini ya teman-teman ya. Ini Mas Krisma sama-sama Krisma Putra dan Firman Putra. Asik gak tuh. Kadang kalau lagi momentumnya pas, momentumnya bagus seperti sekarang ini gitu. Jadi saya merasa selama 3 hari ini saya kerja itu cuma 15 menit. Paling lama. Kok bisa? Kerja yang benar-benar itu saya kerja untuk cari penghasilan lah. Benar. Gitu. Di pasar modal. Itu 15 menit per hari. Ya, karena momentumnya lagi bagus. Karena kemarin yang aku rekomendasikan ke Mas Firman, yang aku juga beli kan, aku tunjukkan portofolioku. Itu naik arah, artinya adalah arah itu simpelnya penjelasannya batas kenaikan maksimal hari itu cuma 3 menit dari pasar dibuka. Tuh loh, kayak raya banget loh Mas Krisma Putra di saat ini. Baru 2 hari udah naik 50% loh, ngeri ya tuh. Ketika momentumnya bagus gini saya sering gangguin teman saya. Jadi kalau setelah itu sudah kan kalau sudah arah ya sudah gitu loh. Nggak ada kenaikan lagi kan di hari itu. Itu biasanya saya teleponin teman-teman saya. Kayak tuh kok. Di mana bos? Gitu. Ayo ngopi, ayo minum sih, baru nganter anak. Gitu hari ini gitu. Oke. Tapi menurutku tajam juga ini pemikiran yang diberikan Mas Krisma di situ. Aku mulai hari ini mau ngekor. Oke Mas, ini kita udah sangat luar biasa, nggak kerasa ya. Ternyata memang kurang loh Mas, 40 menit itu. Besok kita lagi. Ya, teman lo. Kita tunggu loh ya. Dengan lebih tajam lagi. Do you have anything to say buat teman-teman yang nonton ini baru episode awal loh Mas? Baru episode awal. Iya. Buat teman-teman subscriber dari Firman Putra yang mulai kembali lagi mensupport aku, monggo. Terus dukung channel ini. Asik ya. Asik ini karena fotonya sudah sebesar ini dia. kita dukung channelnya supaya lebih besar dari foto background di channel ini. Oke. Keren banget. Inilah perbincangan menarik barengan Mas Krisma yang dulu sempat menjabat sebagai anggota DPRD di Yogyakarta 2019 hingga 2024. Lalu berkontestasi di pilkada walaupun belum rezekinya ya Mas. Ya. Semoga rezekinya di pasar modal. Iyalah, semoga rezekinya di pasar modal iya. Terus nanti kita juga semoga bisa kembali menyapa teman-teman semuanya gitu. Sehat-sehat buat Mas Krisma, berkah selalu, rezekinya lancar. Amin. Kalau boleh nantilah kita bikin program sendiri hanya untuk membahas pasar modal, kayaknya bagus sih ya. Supaya teman-teman juga terarah, siapa tahu ngikutin
ininya Mas Krisma, Iya. ininya kayak semua loh Mas, siapa tahu. Amin. Walaupun kan maksudnya ada risiko pasti daripada jalan sendiri malah kena risiko terus ya. Nah, Oke, thank you banget Mas Krisma. Tak tutup pakai pantun ya Mas. Oke. Ya, Apa boleh itu? ya? Buah nangka, buah semangka. Ya. Cakep dong. Cakep. Terima kasih Mas Krisma yang baik hatinya. Waduh, terima kasih. Ke Yogyakarta membeli bakpia. Ya. Terima kasih Mas Krisma yang kaya raya. Iya, ke Yogyakarta beli bakpia. Cakep. Semoga besok kita terus arah. Oke, iya Mas ya. Sehat-sehat buat teman-teman yang nonton channel ini. Udah lama banget loh. 3 tahun aku hiatus. Ini episode awal-awal. Semoga teman-teman terinspirasi. Nanti boleh komen, like, subscribe kayak biasanya. Tag story di Mas Krisma Putra dan juga Firman Putra ya. Thank you. Kita ketemu di video berikutnya. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Krisma.